Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabi Pun. Perkenalkan, saya Ana Trina Maya, calon guru penggerak dari SMA Negeri 2 Kalianda. Kali ini saya akan mempersembahkan video aksi nyata saya yang berjudul Tradisi Ngebabang dalam rangka menumbuhkan budaya positif di SMA Negeri 2 Kalianda. Tradisi ngebabang itu dalam bahasa Lampung artinya sikap atau tindak tanduk seorang kakak dalam menjaga adiknya. Kita sebagai guru di sini bisa menerapkan tradisi ngebabang di mana kita berperan dalam menjaga siswa-siswi kita dapat menumbuhkan budaya positifnya dalam rangka menjadi seorang pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Dalam rangka menumbuhkan budaya positif pada siswa-siswi SMA Negeri 2 Kalianda, kami calon guru penggerak di SMA Negeri 2 Kalianda mengadakan serangkaian aksi kegiatan. Ada 2 aksi kegiatan yang kami lakukan. Kegiatan yang pertama yaitu kegiatan aksi nyata pentas Khatulistiwa di SMA Negeri 2 Kalianda. Dan kegiatan kedua adalah kegiatan webinar mini 5 orang guru di SMA 2 Kalianda. Ayo kita sama-sama menyaksikan video yang pertama, yaitu pentas Khatulistiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak dari SMA Negeri 2 Kalianda. Saya Ana Trina Maya. Saya Yeti Yulianti. Saya Mirdalita. Dan saya Lali Fatia dan rekan saya Isyania. Kami hari ini mengadakan aksi nyata dalam rangka penumbuhan budaya positif di SMA Negeri 2 Kalianda dengan tema pentas Khatulistiwa menumbuhkan semangat kebinekaan menuju profil pelajar Pancasila. Adapun kegiatan kali ini adalah kegiatan belajar makanan tradisional untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang ada di kalangan siswa-siswi SMA Negeri 2 Kalianda dan menumbuhkan ekonomi kreatif. Selanjutnya, dan untuk kali ini diikuti oleh seluruh peserta yang ada berapa kelas Bu Mirda? Dan 30 kelas. Ya, ada 30 kelas. Adapun makanan yang disajikan oleh anak-anak ada Bu Ade? Ya, banyak ya, ada makanan tradisional. Ya, makanan tradisional ya, semuanya muncul. Dan sepertinya kegiatan ini gimana berjalannya, gimana Bu Maria? alhamdulillah dari terkait dengan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober dan dilanjutkan pada hari ini adalah tentang bazar makanan tradisional. Kegiatan hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar dan daya anak-anak pun lumayan enak. Dan ini membangun juga kemandirian serta gotong royong dalam diri peserta siswa untuk mencintai budaya dan masakan Indonesia sesuai dengan ciri profil pelajar Pancasila dengan berkebenaan global. Berkebenaan global juga untuk menumbuhkan kreativitas siswa ya, anak-anak ya. Adapun kegiatan kali ini kami di sini berlima, tapi ada satu lagi teman kami yaitu Bapak Kurniawan yang ada di luar. Demikian kegiatan ini. Dan kegiatan ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar ya Bu ya? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Demikian sepatah kata dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan perlombaan tanggal 28 Oktober besok, Hari Sumpah Pemuda yang mungkin pelaksanaan dan disampaikan oleh kepala sekolah jatuh pada hari Jumat tanggal 29 Oktober. Mengenai rincian lombanya ini sebenarnya dari siswa sendiri, dari KPK siswa. Kemudian mereka di sini akan mengadakan lomba yang namanya Soloso. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kalianda, Bapak Hermansyah SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Kelas dan segenap para siswa-siswi SMA Negeri 2 Kalianda yang berbahagia. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda dalam keadaan baik. Yang kedua, selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada
kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad yang kita semua harapkan syafaatnya di hari akhir. Sebagai pemuda Indonesia, kita harus mengetahui dan mengerti bahwa pemuda mempunyai peranan penting dalam membangun negara ini. Segala apa yang kita punya haruslah diperuntukkan untuk pembangunan bangsa dan negara Indonesia tercinta. Oleh karenanya, peristiwa lahirnya Sumpah Pemuda, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928, harus selalu kita kenang dan kita hidupkan. Hadirin sekalian yang saya hormati, kita akan sama-sama mengikuti jalannya acara peringatan Hari Sumpah Pemuda dengan susunan acara yang saya bacakan sebagai berikut. 1. Pembukaan, 2. Sambutan kepala sekolah sekaligus membuka acara pentas khatulistiwa, 3. Parade OSIS, 4. Doa, 5. Penutup. Ke dalam acara inti, marilah kita bersama-sama membuka acara dengan membaca lafal basmalah. Berikutnya yaitu acara parade OSIS. Jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 2 Kalianda yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf pengusaha SMA 2 Kalianda yang saya hormati. Saya lihat sudah sangat capek, tapi pada hari ini terbayar sudah capek kita. Manakala kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses. Serta anak-anak peserta didik kelas 10, 11, 12 yang berbahagia. Menyemarakkan peringatan Hari Sumpah Pemuda 2021 yang ke bersatu, bangkit, dan tumbuh.
batang apa? Hah? Gado? Gado-gado. Oh juga, kok bisa beda ini? Kenapa? Namanya kenapa dari gado-gado? Ini panitia dari lomba. Gado-gado. Ini beda, gado-gadonya orang Lampung beda. Dia pakai bumbunya bumbu cuka. Gado-gado berasal dari kalimat dicampur. Jadi begini bedanya. Kami dari kelas 1 sedang mengadakan bazar. Kami menjual pempek dengan es cendol. Kami dari kelas 1243 kami buat ada cemil harganya 1000-an dan juga ada klepon harganya 2003 dan juga ada selasi harganya 3000-an. Buat yang ingin membeli silahkan datang. Assalamualaikum, kami sedang menjual makanan khas dari Bima, yaitu lemang. Buat yang tinggal dibakar. Ya oke, semoga nanti rezeki kamu hari ini juara 1 ya. 1051 kasih tepuk tangan deh untuk teman-teman. Oh, itu lagi Pak Ridwan belum. Oh cukup Pak Ridwan ya, oke. Siap-siap untuk pesan. Sama yang terakhir, kamu jangan maju mundur sayangku ya, nanti jadinya aneh gitu. Kalau misalkan mau tetap berdiri di tengah, berdiri aja, tangannya gerak gitu. Sharing masih nervous ya sayang ya, jadi jangan nervous kalau sudah di depan. Tarik nafas, tenang ya, jangan deg-degan. Karena kamu itu adalah 6 terbaik di antara 29 peserta yang kemarin ya Pak Wan ya. Oke, kemudian apa yang akan terjadi? Putar ya, luar biasa. 1051 mana supporternya? Dukungnya mana? 1051. Wali kelas pasti bangga sekali. Saya mau kasih komentar yang bagus-bagus dulu ya. Biar ada bagus, ada cantik. Hari ini kamu beruntung. Oke, kasih tepuk tangan untuk peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun. Halo semuanya. Jadi hari ini kita dari kelas KBC sedang memperingati Hari Sumpah Pemuda, di mana kita membuat salah satu makanan khas tradisional. Tapi sebelumnya kita harus kenalan dulu nih sama anggota-anggota dari KBC. Saya Agnia Saniagra, saya Alvia Septiani, saya Neva Andraini, saya Regina Puspita Harlianda, saya Revanda Punyasari, saya Suci Ayu Prangestuti, dan saya Talita Nuril Azmi. kita selalu berpikir positif tentang budaya Indonesia yang beragam. Sangat penting bagi generasi muda untuk mengetahui berbagai macam budaya atau mempertahankan budaya seni maupun kuliner yang ada di Indonesia. Karena sebagai anak Indonesia, generasi milenial, kita harus memahami bagian daripada sejarah.
Pentas ini menumbuhkan rasa kecintaan terhadap tanah air dan bangsa. Video berikut ini adalah pada saat saya mengadakan kegiatan di kelas, yaitu membuat kesepakatan kelas dengan siswa-siswi yang hadir pada saat itu. Mari kita saksikan bagaimana kegiatan kesepakatan kelas itu berlangsung dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kelas 12 IPA 2. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas, ya. Ibu tulis dulu di sini. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas adalah apa yang kamu percaya, ya, untuk supaya kelas kalian ini menjadi kelas yang nyaman, aman, dan kondusif untuk kamu belajar. Di sini. Kira-kira apa nih? Kamu kepingin kelas kamu itu seperti apa? Ini dulu. Kita pergi. Nah, tapi terus rajin. Anaknya rajin-rajin. Ya, terus apa lagi? Intinya kelas kayak mana sih? Rajin. Kita buat kesepakatan kelasnya. Kayaknya ibu bantu nih satu ya. Yang pertama, kita nanti dalam bentuk pemilihan 1 sampai 5, bisa 1 sampai 10, bisa aja. Nanti hasilnya kamu sampaikan ke teman-teman dulu. Nah, yang pertama di sana awal kata menggunakan kata solid. Kamu sebagai siswa kelas 12 IPA 2 saling menghargai. Oke, boleh coba sini lah ya. Saling menghargai sesama teman. Oke, nomor 1 ya. Nomor 1, saling menghargai sesama teman. Ada lagi nggak? Ini kita udah dengar dulu. Saling menghargai atau menghormati atau gimana? Menghormati dulu. Kayaknya nih biar ini aja, nanti kita nomor 2 aja ya, Bin. Kita percaya bahwa anak 12 IPA 2 itu menghormati guru ya. Benar? Ada nggak ya tidak menghormati? Ya, menghormati semua. Berarti itu bisa ditulis di nomor 2. Sampai nulis. Nanti kalau kan ini ada ya. Apa nih? Nomor 2 menghormati guru. Atau pakai depannya kami. Kesepakatan kelas. Nomor 3 apa lagi ya? Saling menolong. Kalau menolong itu kalimatnya ada yang bagusnya Pak ya, sama kamu. Jadi kalau ada yang menolong di kamu singkat, kita harus membantu, menolong. Ada lagi simpati. Ada lagi yang terdekat dengan kata simpati. Menolong, terus simpati, membantu. Kalimatnya yang pas enaknya apa? Bersama teman. Karena kata peduli itu sudah ada di dalamnya. Menolong, membantu, simpati, ya kan? Peduli ya. Masa dia lagi peduli, nanti kami peduli sesama teman. Kami menghormati guru, kami peduli
bisa tetap lagi kalau nanti salah satu yang di rumah mau menambahkan, tapi yang penting harus disepakati bersama. Inilah yang nama-nama asal keluarga dari kamu buat, kantor ya, semuanya tanda tangan di sini. Terus ada kita kali oleh baik. Nah itu ya untuk kesepakatan hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai kesepakatan kelas, dan kesepakatan kelas itu adalah apa yang kita inginkan untuk terjadi di dalam kelas kita berdasarkan hasil musyawarah bersama. Jadi bersama teman-teman ada hasilnya ya, ada 8 poin. Nanti bisa diketahui lagi kalau kemana masih ada. Ini nanti kita dulu, nanti sampai kelas berikutnya yang akan bukan rombongan kan. Kelas yang lain itu masih sama nggak? Kalau masih sudah dapat berarti ini. Kalau mereka mau menambahkan berarti boleh. Gitu kan? Oke, sekarang ya ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai guru penggerak, jadi di SMA 2 ini ada 6 guru penggerak ya yang masih dalam tahap pendidikan. Salah satunya adalah ibu, dan ibu ingin mengajak kamu di panas yang terik ini ya, untuk mengajak kamu melakukan restitusi. Ya, ini jadi kita restitusi massal. Biasanya kita satu-satu ini ngadep, ini enggak deh, kita restitusi massal. Apa itu restitusi? Restitusi sebenarnya itu adalah program. Ya, program untuk kamu supaya dapat menyadari apa yang kamu lakukan ini ada kesalahan atau tidak, kemudian memperbaikinya. Sesudah diperbaiki, maka kamu akan memiliki karakter yang lebih baik, akan menjadi individu yang lebih baik. Apa yang mau ibu restitusi? Jadi gini, ini kita sudah sekolah ini berapa lama dari bulan Juli? Ada 4 bulan ya. Juli, Agustus, September, Oktober. Dalam waktu 4 bulan itu kita awalnya belajarnya daring. Ya, kenapa daring? Memang dari pemerintahnya harusnya daring karena situasi pandemi Covid seperti ini. Dan kamu berkewajiban mengumpulkan tugas melalui classroom. Tapi kenyataannya apa? Sampai sekarang masih ada, kita sudah tatap muka terbatas ini, tapi masih ada yang siswa yang belum sadar dan tugasnya tidak dikumpulkan. Benar tidak? Oke, sekarang kita tanya. Pada saat kamu masuk SMA 2 itu tidak ada yang memaksakan kamu untuk masuk SMA 2. Kamu dengan memiliki kesadaran penuh untuk memilih sekolah ini, benar? Dan pada saat kamu masuk SMA 2 itu kamu sudah melalui tahap MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Nah, pada saat MPLS kamu sudah diberitahukan tentang peraturan sekolah, dan kamu pastinya sudah sadar kamu itu adalah pelajar SMA 2 yang memiliki tugas dan kewajiban. Selain kewajiban kamu menjaga nama baik, kamu juga memiliki status pelajar. Itu ada konsekuensinya, yaitu belajar. Bukti belajar apa? Mengerjakan tugas, benar ya? Nah, kalau seandainya tugas tidak dikerjakan, berarti kamu tidak punya bukti belajar. Kalau nggak punya bukti, bagaimana guru untuk melihat sejauh mana pelajaran yang sudah terserap oleh kamu, sejauh mana yang sudah kamu capai? Itu nggak bisa terukur. Maka wajar jika guru tidak memberikan nilai. Kemudian untuk kelas 11 dan 12, kalian ingat pada saat perjuangan semester kemarin, pada saat bagaimana kamu mengusahakan nilai-nilai rapor kamu supaya muncul di rapor, ya. Pada saat itu kan kalian sudah ada yang naik kelasnya bersyarat, ada yang dengan perjanjian, ada yang bapak ibunya ikut mengerjakan tugas. Nah, sekarang yang namanya belajar itu kan sebuah proses ya. Itu sebuah proses. Apa iya kalau mengerjakan tugas 2 hari 3 hari itu masuk ke akal kalian, masuk ke otak? Enggak kan? Jadi yang namanya belajar itu proses dikerjakan tahap demi tahap. Ya, ketika saya merestitusi 1-2 anak itu, saya tanya apa sih sebabnya kamu nggak mengerjakan tugas? Dan jawaban terbanyak adalah malas. Nah, kalau jawabannya malas, yang bisa merubah malas itu siapa? Karena sesungguhnya kamu tidak bisa berubah, mau orang yang ngomong, orang tua yang ngomong, guru sekalipun tidak bisa mengubah kamu jika kamu tidak mau berubah. Yang bisa mengubah diri sendiri ya kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jika kamu berpikir kamu anak yang baik, maka kamu adalah anak yang baik. Namun jika kamu berpikir kamu anak yang bodoh, maka kamu anak yang bodoh. Karena
Sesungguhnya apa? Sesungguhnya Allah itu tidak memberikan otak itu dengan sia-sia yang tidak bisa digunakan untuk berpikir. Kamu tuh otaknya fantastis, apalagi yang laki-laki. Secara berat otak laki dengan perempuan itu lebih besaran kapasitas otak laki. Artinya laki-laki itu harusnya lebih pintar dari perempuan. Tapi kenapa rata-rata yang tidak mengerjakan tugas laki-laki? Ayo kenapa? Karena malas begitu. Begitu dia itu bangkit dari malasnya, begitu dia sadar dengan malasnya, maka yang cewek-cewek ini, yang perempuan ini, itu bisa dikalahkan dengan kemampuan otak laki-laki. Makanya ditunjuk sebagai kepala keluarga adalah laki-laki, karena memang kapasitas otaknya lebih besar dibanding yang perempuan. Jadi saya mengulang kalimat yang tadi saya ucapkan, yaitu kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Karena ini panas ya, saya yakin kalian tidak betah ya, dan kita memang ada sesudah ini ada KBM berikutnya ya. Ibu mau ngasih cerita sedikit sama kamu. Mungkin kamu pernah dengar, waduh cerita nih pengalaman. Enggak dikit, nanti gue ringkas ya. Harus semua ya. Jadi gini, ini cerita tentang anak elang di sebuah hutan. Waduh, pada zaman dahulu kala, pada zaman dahulu kala dicoret deh Musa. Ada sebuah hutan ya, sebuah hutan itu ada pohon. Kamu bayangkan ya, di pohon itu di atasnya ada sarang burung dan ada burung elang. Enggak, di sini nggak ada, nggak usah dilihat ya. Ada burung elang yang sedang bertelur, ya. Pada suatu ketika di bawah pohon itu ada sarang kandang ayam, ada kandang ayam di bawahnya, ya. Lagi bertelur juga ayamnya, ini sama-sama bertelur di atas elang lagi bertelur, di bawah ayam lagi bertelur. Nah, suatu ketika angin berhembus dengan kencang dan jatuhlah satu butir telur elang itu, ya pastinya ke bawah, kan jatuh ya. Kalau ke atas namanya terbang, kalau ke bawah namanya jatuh. Oke, berarti itu ya. Begitu dia jatuh ke bawah, menggelinding dong, tapi nggak pecah karena di bawahnya ada rumput. Menggelinding pas nyampe di depan kandang ayam. Nah, di kandang ayam itu kan istirahat tuh, keluar dia. Begitu keluar dia ngeliat ada telur. Dibawa lah sama dia, jangan-jangan telur saya kapan keluarnya ya katanya. Dibawa sama dia telur dan dierami bersama-sama dengan ayam yang lain. Selang beberapa hari, beberapa minggu menetaslah satu anak ayamnya, dan ada satu telur yang menetas paling akhir. Bisa ditebak lah, telur siapa kan itu? Telur elang. Ketika menetas pasti penampakan ayam sama elang beda kan? Cakapan mana? Cakapan elang, anaknya. Anak ayam sama anak elang cakapan mana? Anak ayam. Makanya akhirnya si elang tuh dibully terus, ya, dibully terus ya sama saudara-saudaranya sampai dia gede. Jadi sedihlah si elang itu karena dia nganggap dianya kan ayam tuh, karena dibesarkan oleh ayam. Berarti saya ini ayam. Cuma dia nggak memiliki kemampuan untuk bersiap-siap, apalagi berkokok sama dengan ayam yang lain. Akhirnya apa? Dia sering dibully, dan pada saat dibully dia naik ke atas ya, ke atas dataran yang lebih tinggi dan sering melihat ke atas. Anak-anak nanti dia melihat ke atas, dia lihat di situ ada segerombolan elang sedang terbang. Pada saat dia melihat elang terbang itu, dia bermimpi begini, duh enaknya kalau saya bisa terbang. Akhirnya dia ceritalah mimpi dia itu, keinginan dia itu kepada emaknya. Kira-kira emaknya jawab apa? Bisa nggak dia terbang? Emaknya jawab apa? Enggak. Kamu tuh ayam, mana ada ayam bisa terbang? Cerita sama saudaranya, karena saudaranya tahu. Semua saudaranya ngebully dia. Ayam tidak bisa terbang, kamu ayam, kamu ayam, kamu ayam. Akhirnya di otak dia apa yang tertanam? Kamu ayam. Iya saya ayam, saya nggak bisa terbang. Sampai besar seperti itu hingga akhirnya sad ending. Sad endingnya apa? Elang itu mati. Anak elang itu mati tanpa pernah belajar terbang. Oke? Apa pelajaran yang bisa kamu ambil dari sini? Seandainya dia itu bersikeras dan mau belajar terbang, kira-kira bisa terbang nggak? Bisa. Kamu tidak akan pernah tahu kamu bisa atau tidak kalau kamu tidak pernah mencoba. Kalau kamu nggak pernah belajar, kamu nggak bisa. Makanya dalam pelajaran itu kelas 10 dapat 16 mata pelajaran, ditambah 1 jadi 17 ya, ada anti korupsi kan. Kelas 12 juga, kelas 11 juga, banyak. Kenapa sih SMA tuh harus banyak belajarnya? Untuk bisa mengetahui kamu tuh bakatnya di mana. Tapi
Tapi kalau semuanya kamu los begitu aja, nggak ada tugas yang dikerjain, bagaimana kamu bisa mengukur kemampuan kamu? Ujungnya nanti nasibnya seperti elang. Anak elang tadi, kamu nggak bakal bisa mencapai sesuatu yang tidak pernah kamu bisa coba. Ingat, kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu yakin kamu bisa, maka pasti bisa. Makanya ibu nggak percaya dengan yang jawabannya males-males itu. Males bu. Kamu nggak pernah nyoba sih. Jadi janji ya, setelah upacara ini tidak ada lagi guru yang mengeluh ada siswa yang tidak mengerjakan tugas. Bisa nggak? Apa sih masalahnya kenapa tugas nggak dikerjakan? Bagaimana kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik jika kamu tidak menyelesaikan tugas? Bagaimana kamu bisa dikatakan sebagai seorang pelajar? Karena buktinya nggak ada. Jadi tolong, masa 3 tahun di SMA ini adalah masa pembentukan karakter kamu. Mau jadi apa kamu selanjutnya itu bisa dilihat dari SMA-nya. Memang tidak menjamin yang pintar itu pasti sukses ke depannya dibanding yang bodoh. Sebenarnya bodoh tadi nggak ada, dan dicoret tadi ya bodoh coret gitu ya. Nggak ada kok yang bodoh, yang ada malas. Itu bukan berarti berarti saya ini dibilangin guru BK panggilan segala macam, siswa panggilan gara-gara dipanggil guru BK terus berarti saya tidak sukses. Enggak kok. Kamu lihat yang jadi pemimpin sekarang itu, lihat masa SMA-nya, apa mereka sukses semua? Bahkan mungkin ada yang SMA-nya nggak naik kelas, rapornya merah, benar nggak? Enggak. Jadi yakinlah kamu bisa berubah. Nikmati proses itu, jalani proses itu, karena tidak ada yang sia-sia dari belajar. Ingat, otak jika tidak digunakan maka akan menjadi goblok permanen. Mau? Nggak mau kan? Seperti otot kalau dipakai jadi bagus kan? Jadi berfungsi bagus. Tapi kalau tidak dipakai atrofi. Nah, mau kamu jadi kena amnesia dini? Makanya profesor itu masih dipakai pada saat umur 70. Kenapa? Karena otaknya dipakai terus. Jadi supaya kamu nggak kena amnesia dini, supaya kamu bisa berkembang, pakailah otakmu. Jangan cuma lihat tugas kawan nyatet, bukan. Tapi kamu berpikir. Gunakan otakmu dan maksimal. Paham ya yang ibu katakan ya? Udah banyak belum ini ngomongnya? Udah banyak ya? Udah pegel belum? Udah. Jadi udahin aja nih. Udah yakin ya? Coba sebentar saya mau tanya. Kepala sekolah ada tambahan? Cukup. Oh iya, kalau sudah panas juga ya. Sudah ya ibu, akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan sambutan atau amanat dari ibu yang singkat, padat, jelas bisa kamu resapi dan kamu laksanakan dengan sungguh-sungguh. Janji kamu yang ada yang hadir di sini itu sudah berjanji di depan para guru untuk mengerjakan. Nah, benar nih, didengerin loh sama guru-guru yang lain ya, dicatat nih yang ada hari ini berarti sanggup untuk mengerjakan tugas dan sudah menyadari kewajibanmu dan statusmu sebagai pelajar adalah mengerjakan tugas. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu nasional. Bagian berikutnya dari video yang saya buat ini, kita akan menyaksikan bagaimana saya melakukan webinar mini dengan mengundang 5 orang rekan saya untuk dilakukan sosialisasi penumbuhan budaya positif untuk siswa-siswi di SMA 2 Kalianda. Saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Izinkan saya untuk mengadakan sosialisasi penerapan budaya positif untuk siswa-siswi kita di SMA 2 Kalianda. Perkenalkan, saya Ana Triana, saya adalah calon guru penggerak di angkatan ketiga untuk Kabupaten Lampung Selatan. Kali ini kita akan mulai saja ya untuk materi budaya positif yang akan kita berlakukan untuk siswa-siswi di SMA 2 Kalianda. Berikut materinya. Yang terakhir orang yang sukanya telah memberikan ini di layar apakah sudah tampak di layar?
Sudah tampak belum di layar? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Ini judulnya Sosialisasi Penerapan Budaya Positif pada Siswa di SMA 2 Kalianda. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara menumbuhkan budaya positif pada siswa. Nah, untuk kali ini materi yang akan saya bagi adalah ada pertama motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Kita masuk ke 3 motivasi perilaku manusia. Sebenarnya manusia itu untuk melakukan suatu kesalahan ataupun apapun yang dia lakukan itu pasti memiliki 3 alasan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya begini, anak-anak kita yang tidak pernah terlambat datang ke sekolah, itu kalau kita tanya satu-satu itu kira-kira masuk kategori yang mana? Apa yang membuat mereka termotivasi untuk tidak terlambat datang ke sekolah? Kira-kira yang mana nih? Banyak yang pertama kan ya? Setuju nggak nih? Sama. Iya. Iya, jadi karena mereka, oh kalau saya lambat nanti saya dihukum. Jadi hanya baru sebatas itu. Yang pertama dulu. Tapi ada juga loh yang kedua. Misalnya dia berusaha belajar supaya dapat ranking, kemudian kalau udah dapat ranking nanti dapat beasiswa. Nah ini kadang. Jadi memang kadang penghargaan itu memang terkadang ada baiknya, tapi ada juga tidak baiknya karena jadi mengalihkan gitu, mengalihkan motivasi atau tujuan sesungguhnya. Dan yang paling bagus tentu aja yang nomor 3 ya, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi kalau sudah mencapai tahap motivasi yang ketiga, maka kayak berbuat baik itu sudah jadi bagian. Orang saya kayak gini loh, saya itu orangnya kayak gini dan saya nggak pernah telat gitu kan. Jadi ini adalah nilai yang mereka tanamkan tentang diri mereka sendiri. Saya mah kayak gini orangnya, saya nggak pernah seperti itu gitu. Nah kalau sudah sampai tahap ke sini, maka kita enak. Dan inilah bagaimana caranya supaya anak itu bisa mencapai tahap ketiga ini ya. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas. Di sini saya menulis keyakinan kelas, padahal biasanya ya yang bukan keyakinan kelas tapi peraturan kelas ya, sama kayak peraturan sekolah. Kenapa saya tulisnya keyakinan? Karena antara keyakinan dengan peraturan itu ada perbedaan. Kalau peraturan itu alangkah banyaknya peraturan yang kita buat itu dilanggar. Benar ya Bapak Ibu ya? Jadi kayak kadang buat peraturan dibuat buat dilanggar gitu. Nah tapi kalau keyakinan enggak. Seperti sholat, ya. Kalau dalam Islam sholat, kenapa sih sholat itu harus tepat waktu? Kenapa sih harus 5 kali? Kita nggak perlu disuruh, terus nggak sholat juga nggak ada yang marahin mungkin kan? Tapi kalau karena kita sudah yakin kalau itu salah, ya, jadi kita kerjakan. Dan kalau salah tidak kita kerjakan, kalau kita yakin itu benar maka kita kerjakan. Dan inilah yang harus kita buat ya di dalam kelas. Jadi di kelas itu ada loh cara untuk membuat keyakinan kelas. Nah, jadi kita lihat yang slide berikutnya ya. Bedanya keyakinan kelas gimana sih? Contohnya gini. Nah, ini ya misalnya ya. Oh, belum. Yang untuk ini dulu keyakinan kelas. Misalnya begini. Kita buat antara tugas guru dan tugas siswa. Kita tulis di papan tulis tugas siswa. Nah, siswa sendiri maju ke depan. Tugas siswa apa? Belajar. Berarti kan mereka yakin mereka tuh tugasnya tuh belajar. Kalau nggak belajar, berarti mereka melanggar keyakinan mereka sendiri. Gitu. Ini sudah kita akan pelan-pelan mencapai tahap ini. Jadi kalau sementara ini kita masih peraturan. Kalau nanti kita masuk ke keyakinan. Kayak buang sampah misalnya. Kalau kita yakin buang sampah itu salah, tidak pada tempatnya itu salah, maka dimanapun kita berada, kita tidak akan melakukan itu, ya Bapak Ibu ya. Dan inilah yang perlu ditanamkan perlahan-lahan ke siswa sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya untuk membentuk budaya positif di sekolah kita. Nah, sekarang kita lihat di berikutnya. Ada 3 hal ya untuk yang kita sering terapkan di anak-anak. Yang pertama hukuman, yang kedua sanksi atau konsekuensi, dan yang ketiga restitusi. Ini yang baru restitusi. Kalau dalam bentuk hukuman itu banyak yang terjadi kegagalan identitas.
Jadi kalau siswa itu dihukum, berarti kan harus, ya harus. Jadi apa yang terjadi identitas gagal? Yang pertama, biasanya hukuman itu bentuknya menyakitkan dan membuat anak tidak nyaman dalam waktu jangka panjang, sehingga korban itu, yang kedua, korban mendapatkan keadilan, tapi yang tersangka yang melakukan kejahatan akan tersakiti, bahkan terkadang itu akan muncul dendam. Akhirnya dia membenci peraturan, ya. Ini kan ada guru BK nih, benar nggak ini? Kemudian kalau dia disiplin, ya, untuk yang disiplin ada dua, restitusi sama sanksi. Kalau sanksi itu sesuatu yang harus terjadi. Misalnya begini, kalau anak menumpahkan air, maka konsekuensinya apa? Harus dibersihkan, kan? Benar tidak? Karena dia yang menumpahkan, ya dia yang bersihkan, itu bukan hukuman, itu namanya konsekuensi atau sanksi. Tapi kalau misalnya anak datang terlambat, kita suruh push up 20 kali, itu kira-kira hukuman apa sanksi? Yang saya jawab nggak? Anak datang terlambat. Hukuman itu, iya, Bu. Benar, hukuman. Karena tidak ada hukumnya dengan dia datang terlambat, gitu kan? Harusnya kalau datang terlambat dia bentuknya ya adalah restitusi. Restitusi itu apa? Nanti kita bahas sesudah ini, ya. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Ini kita lanjut aja, kita lengkah. Nah, ini cara membentuk keyakinan kelas tadi, ya. Jadi keyakinan kelas itu lebih sifatnya tuh abstrak, ya. Abstrak, tapi dia rinci. Misalnya, saya yakin saya anak yang baik, saya yakin saya tidak akan saya bisa tidak datang terlambat ke sekolah, saya yakin apa. Jadi mereka sendiri yang buat dalam bentuk keyakinan kelas. Dan kalau misalnya udah satu kelas itu masuk semua, bisa dibuat dalam bentuk tulisan dan ditempelkan di kelas. Jadi kalau kita menghukum siswa, kita gampang, loh kan kamu sudah buat keyakinan gitu. Tapi bukan menghukum, ya, namanya restitusi, ya. Kalau kita mau merestitusi siswa, nah kamu kan sudah yakin kalau ini salah, yakin nggak? Yakin, Bu. Jadi enak kita nanti larinya ke arah sana. Kita lanjut berikutnya. Jadi ini bentuk keyakinan kelas. Misalnya guru itu tugasnya mengajar loh, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai. Terus guru tidak boleh yang di bawahnya menyakiti atau disakiti, memaksa kamu belajar, merapikan barang-barang murid, itu nggak boleh. Kalau murid ya rapikan barangnya sendiri, gitu kan. Nah, tugas murid ini belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik. Nah, ini tugas murid, dan ini sebisanya siswa sendiri yang membuat, gitu. Ini bentuk keyakinan kelas yang ditempelkan di dalam kelas, ya. Kita lihat ini dulu berikutnya. Jadi setiap manusia, ini judulnya 5 kebutuhan dasar, ya. Setiap manusia itu pasti punya tujuan, dan segala tingkah laku yang mereka timbulkan, baik itu adalah kebenaran ataupun kesalahan yang mereka siswa lakukan, itu sebenarnya karena kebutuhan 5 ini. Misalnya gini, yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada anak yang tertangkap mencuri, misalnya mencuri HP temannya. Nah, kita tanya, sesudah ditanya nanti dia mengaku, iya Bu, buat dijual karena nggak ada uang. Berarti kan dia masuk tujuan yang pertama, ya nggak? Kemudian dia cinta atau kasih sayang. Ini misalnya anak-anak yang korban perceraian, ya. Ini biasanya karena kebutuhan ini. Terus yang kebebasan, mungkin anak terlalu dikekang. Jadi termasuk anak tidak memperhatikan pelajaran. Bisa jadi karena kebutuhan dasar dia akan kebebasan terkekang. Misalnya begini, pada saat kita ngajar, kok anak ini nggak lesu gitu loh, nggak memperhatikan otak. Mungkin dia bosen gitu loh, kalau kebebasannya. Mungkin dia bosen kayak gitu. Coba kita lakukan dia nggak bosen apa nih, misalnya mungkin diskusi atau belajar di luar atau gimana. Ya, kemudian berikutnya ada kesenangan, ada juga tapi anak yang jahil, iseng, ya. Misalnya suka jahilin kawannya. Kalau ditanya, kenapa kamu berbuat seperti itu? Suka aja. Jawabannya suka aja. Habis nggak apa kalau digangguin lucu sih. Oh, anak iseng gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah kekuasaan. Ada memang anak yang ingin diakui gitu. Misalnya berkelahi. Kenapa kamu berkelahi? Karena dia ngerasa lebih hebat dari temannya gitu kan. Itu yang 5 kebutuhan dasar. Nah, bagaimana cara kita untuk melakukan ke siswa, ya? Itu bagaimana caranya untuk bertindak ke siswa. Ada 5 posisi guru biasanya yang berlaku itu di 5 posisi kontrol. Pertama, tipe guru penghukum.
Jadi kalau anak tidak mengerjakan tugas, itu dia langsung aja. Misalnya saya ini kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Berarti nada sudah tinggi ya. Itu tipe penghukum. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya dia tipe penghukum? Anak itu jadi merasa, oh saya ini jelek berarti gitu kan. Jadi identitas dirinya dia merasa dia nggak bisa, dia tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Kalau posisi kita pada saat menegur anak sebagai penghukum. Kemudian ada juga membuat orang merasa bersalah, ya tipe yang seperti ini. Misalnya gini, begitu anak ini bolos, kamu sayang nggak sama orang tua kamu? Sayang Bu, pasti jawabnya gitu kan. Kamu tahu, kamu tuh sudah membuat orang tua kamu menangis. Percuma dong kamu sekolah. Nah ini anak apa ngerasa? Anak jadi kecil. Jadi dia ngerasa, oh iya ya saya ini sudah kok dosanya gede amat gitu ya. Jadi kayak ngerasa bersalah. Akhirnya dia tidak bangkit lah ininya. Jadi dia saking merasa bersalahnya bisa malah jadi down gitu. Tapi ada juga guru yang menempatkan dirinya sebagai teman. Negur siswa misalnya gini, kerjain deh tugasmu, nanti nggak terasa kamu sama ibu kayak gitu, udah kerjain, kawan-kawan kamu aja ngerjain, jadi kayak sama teman gitu loh, jadi ngomong gitu enak gitu ya. Nah kerugiannya kalau posisi sebagai teman, anak yang badung tersebut mungkin sama saya yang guru sebagai teman itu dia nurut, tapi sama guru lain enggak. Saya nggak mau sama guru lain, mesti nggak mau ngerjain tugas kalau bukan tugasnya Bu Ana. Waduh, berarti kita gagal ini cuma tugas sama saya aja yang didengar. Terus pada saat kita nggak ada, berubah sifatnya. Karena posisi kita sebagai teman. Nah, berikutnya sebagai pemantau. Misalnya gini, kalau posisi sebagai pemantau. Saya panggil, Alvan, kamu kerjakan tugas kamu. Tapi Bu, bla 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 gitu jawaban dia nggak mau. Ibu tunggu, pokoknya 1 minggu kamu kerjakan. Ingat ya, hari Sabtu kamu laporan ke ibu tugasnya sudah dikerjain apa belum. Nah Sabtu dia datang, ini Bu, ini belum, ini salah, ini kerjakan lagi. Ujungnya kan kita capek sendiri, justru ngontrol dia terus, pemantau ya. Jadi anak akhirnya malah tidak jadi mandiri, mesti kita awasi. Nah yang paling bagus adalah manajer. Untuk mencapai tahap manajer itu sudah tahap yang tinggi ya. Dan untuk mencapai ini kita bisa mengkombinasi dulu sambil lambat laun ke arah manajer. Kalau manajer itu seperti apa sih ya, kita lihatnya. Ini yang bentar sebelum saya ke manajer, ini contoh yang penghukum. Ya, dia bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Misalnya patuhi aturan saya atau awas. Jadi pakai ancaman, pakai nada tinggi. Ini yang contoh yang sebagai penghukum. Sekarang kita lihat, ini membuat orang merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Jadi kan ini nadanya lembut, biasanya nadanya lembut sampai orang itu diam. Malah bahkan kadang kalau di BK sampai nangis ya. Sampai dia kadang merasa bersalah, salah banget ini. Ujungnya apa? Anak itu memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Saya ini jelek banget. Ya, anak merasa tidak berharga dan sudah mengecewakan orang yang dia sayangi. Bagus nggak ini? Ya, ada bagusnya tapi ada jeleknya juga gitu loh. Kita lihat yang berikutnya. Sebagai teman, ayolah bantuin Bapak lah. Kamu nggak ingat apa bantuan Bapak? Bapak tuh sudah bantuin nilai kamu loh nak, gitu kan? Kamu itu naik kelasnya bersyarat, sudah bantu dulu yang ini. Jangan bikin Bapak marah, gitu kan misalnya ya. Ini sebagai teman, negatifnya apa? Murid ujungnya ya, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat murid tersebut sudah membantu, ya, maka murid akan kecewa. Muridnya berpikir gini, saya pikir Bapak itu teman saya, soalnya nggak mau bantuin lagi, ya. Jadi ujungnya apa dia? Terus hal lain yang mungkin timbul, murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu yang tadi saya jelaskan ya. Bisa jadi murid tergantung, mungkin sama Ibu A, nurut sama ibu yang lain juga, gitu kan? Ini kalau sebagai ini sebagai monitor tadi ya.
sebagai monitor misalnya tadi. Jadi kita harus mengontrol, kita catetin segala tingkah laku dia, kita catetin ya itu. Jadi setiap kali berbuat salah kita panggil, jadi melelahkan banget kalau posisi pemantau. Dan ini yang manajer. Oke, kita jelaskan yang manajer ya. Manajer ini posisi terakhir. Ini adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang murid telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Caranya, di manajer itu murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer itu akan bertanya begini, kan kita di awal sudah bikin keyakinan kelas ya. Kita sudah buat keyakinan kelas sama-sama. Apa yang kita yakini? Kamu sebagai siswa yakin kalau tugas siswa adalah mengerjakan tugas. Benar kan? Anak yang jawabin dia mengerjakan tugas keyakinan kelasnya. Berarti yang kamu lakukan salah atau tidak? Salah. Nah, kita tanya, kamu mau memperbaiki diri tidak? Nah, untuk selanjutnya kita lihat ya tahap-tahapnya. Nah, ini bagaimana cara anak, kan posisi kita nih manajer nih ya. Terus gimana cara kita untuk ke anak kita restitusinya? Kita lihat dulu langsung kita ke tahap yang restitusi ya. Restitusi ini apa sih? Ya, sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, itu kira-kira tindakan mana yang dilakukan kalau murid kita berbuat salah? Biasanya kita gimana nih? Yang pertama, ada guru yang menunjukkan kesalahannya dan meminta untuk melihat kesalahan yang baik-baik. Kita lagi panggil ya. Alpan Rijal, kamu lihat, itu tindakan kamu. Kamu sudah membuat kelas ini kacau, gitu kan? Itu kayak tipe menghukum tuh, ngomongnya begitu tinggi. Lihat kesalahan kamu baik-baik. Apa yang sudah kamu lakukan? Kalau habis berantem, lihat wajah kawannya. Bengep semua kan? Nah itu contoh ya. Kemudian yang kedua, Anda akan mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak, ya. Terus ada juga guru yang meningkatkan murid atas dia sebalik ke zaman dulu. Dulu kan kamu sudah pernah bertengkar seperti ini, gitu kan? Jadi ada juga yang diingat-ingat lagi, yang dulu ingat-ingat balik lagi, gitu kan? Terus atau ada juga guru yang mengkritik terus mendiamkan itu macam-macam. Kalau kita melakukan hal itu, ya itu berarti salah. Kita sudah menjadikan murid kita menjadi anak yang gagal. Jadi murid kita jadi merasa kecil dan merasa oh emang saya membuat onar gitu loh. Saya ini jelek loh gitu. Nah sekarang kita lihat yang berikut. Gimana sih restitusi itu sebenarnya adalah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dan menjadi karakter lebih kuat. Jadi sebenarnya ya restitusi itu adalah belajar ya. Jadi belajar. Karena kita kan belajar itu bukan hanya dari guru atau dari luar, tapi kita juga bisa belajar dari dalam diri, dari pengalaman yang sudah kita lakukan. Dari kesalahan itulah kita bisa belajar ya. Jadi melalui restitusi ketika murid berbuat salah, itu guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk melakukan evaluasi internal. Jadi ini kita restitusi, kita ajak murid itu untuk melihat dirinya sendiri, ya apa yang sudah mereka lakukan, bisa nggak memperbaikinya, dan sampai terakhir mendapatkan harga dirinya kembali, ya. Sekarang gini, jadi dalam restitusi, nah ini nih saya tulis di sini ya, ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Bukankah pada hakikatnya begitulah cara kita belajar? Murid itu perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Saya kasih contoh, misalnya gini, ada siswa yang mematahkan pensil temannya, misalnya.
Nah, pada saat dia mematahkan pensil temannya marah kan. Waduh, itu pena baru, pensilnya baru, saya minta ganti. Terus akhirnya kalau seandainya hal seperti itu bagaimana tindakannya? Harusnya ya, kalau misalnya saya minta ganti, kita izinkan siswa yang berbuat salah tadi yang mematahkan pensil, kalau memang dia mau mengganti, boleh diganti. Jadi tidak bisa, oh saya minta maaf, habis itu beres. Dan kalau memang anak mau melakukan perbaikan atas kesalahannya dengan cara mengganti, membuat itu lebih baik, ya nggak apa-apa, ganti aja kalau dia mau gitu kan. Kecuali kalau dia merasa berat sama temanya, pensilnya itu mahal gitu ya. Kalau ini bisa didiskusikan gitu. Ini contoh kasusnya. Ini saya akan cerita kasus sepatu putih Sabrina judulnya. Jadi gini, si Sabrina ini tuh adalah anak yang orang tuanya sangat sibuk, dia kurang perhatian. Ya. Sehingga dia pada suatu hari dia bangun itu terlambat dan terpaksa mengambil sepatu asal dan akhirnya pakai sepatu putih. Dia pakai sepatu putih berangkat ke sekolah. Sampai di sekolah ketemu sama Pak Lukman, ceritanya ini. Ketemu sama Pak Lukman karena peraturan sekolah kan harus sepatu hitam tuh. Pak Lukman marah. Lepas sepatu kamu Sabrina. Tapi Pak, saya nggak malu Pak, nanti saya keluar nggak pakai sepatu gimana? Kamu tahu kan kalau itu salah, lepas. Pak, tapi Pak ini maaf Pak, dia minta maaf ya. Pak Lukman nggak mau tahu. Ini peraturan sekolah, lepas. Akhirnya seharian dia nggak pakai sepatu. Dan akhirnya Sabrina seharian di dalam kelas dan tidak mau keluar kelas. Ini contoh yang pertama. Ini kami bahas pada kegiatan ini dan ternyata memang sikapnya Pak Lukman itu berarti dia posisinya sebagai penghukum. Ya, memang kewajiban pakai sepatu hitam itu adalah peraturan sekolah kan, wajib kan pakai sepatu hitam. Nah terus gimana caranya? Kalau saya begini, ya solusi kami waktu itu ya, Sabrina kita panggil, kita adakan restitusi ke Sabrina. Kamu tahu keyakinan kelas itu apa? Harus pakai sepatu hitam. Kira-kira tindakan kamu salah nggak? Salah ya, itu sudah masuk ke validasi ya. Terus sikap kamu harus bagaimana untuk memperbaiki kesalahan kamu? Kalau sebagai manajer nada kita datar, nggak pakai tinggi, nggak pakai marah. Nanti Sabrina ngomong, iya Pak, saya sudah melanggar. Konsekuensinya gimana? Sabrina harus gimana? Gak apa-apa Pak, sepatunya saya lepas aja Pak, tapi saya pinjam sendal. Ya, gak apa-apa. Jadi lepas sepatu itu Sabrina sendiri, bukan karena kita yang marah. Gitu. Itu kasus yang pertama. Ada kasus lagi yang kedua. Ini tentang perkelahian Anto sama Doni. Di cerita ini Anto sama Doni berkelahi sampai kancing bajunya si Doni ini lepas. Yang menang Anto. Ya, Anto ini menang. Kancing bajunya Doni lepas. Kita dipanggil. Begitu dipanggil, saya nggak terima kancing saya lepas. Saya bisa dimarah sama ibu saya. Ini disuruh minta. Kalau penyelesaiannya adalah cuma disuruh minta maaf selesai, itu belum tentu selesai. Bisa jadi malah dendam. Ya, karena kita ada yang satu senang, satunya merasa nggak puas gitu kan. Tapi sekali lagi ini kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi kalau dalam restitusi itu dua-duanya itu diuntungkan. Yang salah bisa memperbaiki dirinya dan menerima dan mengakui kalau dia itu memang salah, dan yang benar akhirnya tidak juga bahkan memaafkan ya, tidak merasa semena-mena, bahkan memaafkan kesalahan itu. Nah, cerita yang tadi, ketika kancing bajunya Doni itu lepas, ya, maka Doni kan nggak terima. Sesudah dipanggil, gimana? Kata si Doni, sebenarnya saya sih bukan itu, tapi kancing baju saya ini saya bisa dimarah sama ibu saya. Akhirnya sama gurunya, paksa, yaudah kamu maunya apa sekarang? Kata Doni, saya mau kancing baju saya dijahitkan kembali. Nah terus kata Anto, karena Anto yang ngerasain ninju tadi, kata Anto, saya nggak mau. Kata dia, saya nggak bisa jahit. Oke kan, udah dapat nih masalahnya. Anto nggak bisa jahit. Berarti kan udah kalau begitu Anto, kamu diajarkan jahit, ada sama bapak ini, kamu diajarin jahit, kamu kalau diajarin jahit, berarti mau dong kamu benerin kancing bajunya Doni. Dia kan nggak punya alasan lagi tuh. Akhirnya, oh ya udah. Ya, akhirnya mereka bisa berteman kembali. Dan yang ini contoh yang saya lakukan kemarin, ini Rizky sama Gala di 12 IPS 4. Mereka ini kan terkenal gak ngerjain tugas ya Bu ini ya. Kebetulan pada saat itu
dia ada di kelas dua-duanya dan saya panggil. Saya coba praktekin restitusinya. Pertama saya panggil Gala. Saya gali sampai dia bisa cerita ya. Dia cerita akhirnya masalahnya ya itu tadi, males. Ya, saya pernah nanya sama instruktur di PMK-TK, kalau males itu gimana sih cara ngatasinya? Cara mengatasi anak harus tahu status dia itu sebagai pelajar. Jadi kalau anak itu tahu dia pelajar, berarti tugasnya belajar, konsekuensi belajar itu adalah yang mengerjakan tugas pelajar itu adalah mengerjakan tugas yang diminta, ya belajar lah intinya ya. Nah jadi harus disadarkan dulu kalau mereka tuh pelajar loh gitu kan. Nah ini akhirnya saya sadarkan dan akhirnya Gala mau. Tapi ada syarat juga, katanya harus ada kawan. Kayak Rizky juga dipanggil, harus ada kawan Bu ini. Oke, saya tanya lagi, apa nih? Ada nggak kawan kamu yang bisa bantu? Ada, katanya Ica. Saya tanya Icanya masih mau bantu? Masih. Ya akhirnya kita lihat aja benar atau tidak. Yang pasti sudah saya lakukan restitusi. Nah, ini saya lengkap, kita langsung ke sini ya. Jadi inilah cara untuk melakukan restitusi. Jadi ada 3 ya, makanya disebut segitiga restitusi. Yang pertama kita harus memvalidasi dulu tindakan mereka itu salah. Jadi kita harus tahu, mereka harus tahu jangan sampai anak berbuat kesalahan tapi dia nggak tahu kalau yang dia lakukan itu salah. Ya, yang pertama kita harus tanya. Kamu tentu punya satu alasan, malah mengapa kamu melakukan itu. Kayak tugas tadi, saya tanya sama Gala, kamu tuh kenapa nggak ngerjakan tugas? Jadi kita harus tahu alasannya itu apa. Nggak ada, kalau nggak ada kuota ya suruh di sekolah ya. Yang kedua bisa juga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dia kan butuh ini, yaudah. Nggak bisa Bu ngerjain tugasnya Bu, nggak ngerti. Oke, kalau nggak ngerti, kamu punya nggak kawan yang mungkin lebih mengerti pelajaran dibanding kamu dan bisa mengajarkan kamu? Nah itu kan bisa. Jadi ini validasi tindakan yang salah. Ya. Kemudian yang kedua urutannya adalah menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas yang kita sudah sepakati apa? Makanya tadi kan di awal kita buat dulu keyakinan kelas ya. Tapi taruhlah kalau keyakinan kelas ada kan kita sebenarnya ada peraturan ya, peraturan sekolah ya termasuk kewajiban belajar untuk pelajar ya belajar gitu kan. Nah keyakinan apa yang sudah dia sepakati? Mengerjakan tugas segala ya. Kamu ingin, nah ini kita tanya nih, kamu sebenarnya ingin menjadi orang seperti apa? Jadi kita minta anak mengidentifikasikan diri mereka, sebenarnya kamu tuh orangnya seperti apa sih gitu kan? Apa manja, apa mandiri, apa bergantung pada orang lain. Jadi kita ajak anak untuk menceritakan tentang dirinya. Gitu ya. Kemudian baru sesudah dia cerita, dia tahu kalau itu salah dan dia mau, kita kasih kesempatan, mau nggak memperbaiki diri. Gitu kan, mau memperbaiki diri nggak? Nah kita stabilkan supaya mereka nggak ngerasa kecil, supaya mereka tidak merasa down, oh saya ini jelek banget gitu kan, nggak sampai seperti itu. Kenapa? Kita lihat, kita bisa menstabilkan itu dengan kalimat 2 ini misalnya, setiap orang itu pasti melakukan kesalahan, bukan kamu aja. Bukan berarti kalau kamu sudah pernah gagal, bisa selanjutnya gagal terus, enggak. Nah ini perlu ya, supaya dia bisa kembali percaya dirinya untuk kembali kepada lingkungannya, kembali ke teman-temannya, dan bergabung kembali. Atau di sini juga bisa dengan kalimat, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, gitu. Jadi bisa seperti itu. Oke, ini materi dari saya. Untuk selanjutnya kita ke ini ya, tanya jawab ya. Coba sebentar, ini untuk stopnya gimana ini? Coba sebentar ini, Rijal. Balik top screen layar gimana aja? Oke, sekarang kita diskusi ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti saya lebih tahu, tapi ini karena saya dapat ilmu ini. Kita share di sini ada guru BK, ada Ibu Yulia Bahda, Wakanda Siswaan, semoga bisa dapat ilmu-ilmunya juga kan ya. Ada Bilqis, ada Ian, dan ada Rijal ya. Ada yang bisa ngasih masukan tambahan atau sharing atau cerita-cerita yang lain gitu berkenaan dengan gimana sih penerapan budaya positif di SMA 2 supaya anak-anak kita itu bisa sesuai dengan yang harapan kita gitu. Nah, silakan. Izin Bu Ana. Iya, silakan Bu Yul. Bisa. Oh iya. Menarik sekali materinya, yaitu budaya positif pada siswa, khususnya untuk di sekolah kita SMA Negeri 2 Kalianda. Ya.
pertanyaan Bu Ana tadi, bagaimana kita menerapkannya, itu kan? Ya. Menerapkan berarti budaya positif itu harus sudah menjadi pembiasaan, Benar. tidak hanya sebagai siswa, juga tetap guru dan juga yang merupakan pionirnya, teladannya, juga harus membiasakan diri bagaimana kita berpikir positif, membiasakan budaya positif pada anak-anak. Karena lingkungan sekolah itu tentunya akan berbeda-beda antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya. Khususnya kita SMA Negeri 2 Kalianda, itu kan budaya positif akan berpengaruh kepada budaya di masing-masing. Nah, ketika kita bertemu budaya di keluarga, kelihatan anak-anaknya tidak membiasakan diri untuk melaksanakan tugasnya kuliahnya, akan kan Bu? Iya. Karena kita tidak semua memiliki anak yang mempunyai budaya positif tadi. Nah, itulah satu pionirnya. Kita sebagai guru dengan teman-teman yang lain, khususnya BK, harus bisa memberikan pengertian tadi, memberikan contoh tadi dari guru ke yang lain, dan bagian-bagian yang membidanginya di bidang tersebut. Itu saja Bu Ana, makasih. Oh iya, terima kasih Bu Yulia Pada atas komentarnya dan masukannya. Coba dari Bu Aini, mungkin ada masukan Bu Aini di BK bagaimana? Iya, kamera ininya dibuka, mikrofonnya. Cek, masuk. Halo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Bu Ana dan teman-teman serta Bapak Ibu sekalian untuk menanggapi materi yang menurut saya luar biasa ya. Ada sedikit, oh ternyata iya juga gitu. Tambahan lah ya, itu tambahan ilmu terutama untuk saya sebagai guru BK. Jadi saya tertarik kepada 5 apa sih tadi posisi itu? Ya. Posisi, 5 posisi kita, bagaimana posisikan kita kepada peserta didik. Untuk yang pertama ada hukuman dan lain sebagainya. Kalau menurut saya gini ya Bu ya, sepertinya memang asesmen itu dibutuhkan karena antara siswa satu dengan siswa yang lainnya itu pasti berbeda. Ada anak yang memang tipenya memang harus dengan hukuman, dia mau berubah. Ada tipe yang anaknya dengan apa sih tadi itu, yang pokoknya dengan membuat orang merasa bersalah ya. Membuat dia merasa bersalah, menyentuh hatinya lah ya, bahasa kita menyentuh hatinya. Itu ada juga yang berhasil, ada juga yang tidak. Jadi kembali lagi kepada asesmen. Jadi sebenarnya 5 tadi itu bisa saja gitu kita aplikasikan kepada bisa kita gunakan kepada peserta didik yang mungkin membutuhkan itu, atau memang yang terakhir untuk di mix tadi. Gitu. Saya sih lebih senang ya materi dalam bentuk tertarik karena memang di sini saya menghadapi anak-anak juga. Gitu. Iya, karena kan langsung ya. Ya langsung. Jadi memang kadang anak-anak itu memang ada yang dengan mereka jerah, ada yang memang nggak kebal bahasanya. Orang sama orang tuanya sering dipukulin arti kasarnya gitu. Tapi ada juga ketika anak yang kita sentuh hatinya malah kena. Iya. Memang asesmen itu penting sih menurut saya. Jadi kapan kita pakai hukuman, kapan kita pakai merasa bersalah dan lain sebagainya. Mungkin itu aja sih. Jadi benar ya yang disampaikan Bu Aini. Jadi pada saat diskusi hal ini itu kita bisa mix and match, jadi bisa digabung gitu ya. Tapi intinya nanti sesudah itu kita harus menerapkan yang posisi manajer. Kenapa? Kalau di posisi manajer kita mengajarkan anak bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi jangan takutnya ada Bu Aini takut nanti dia buat bener bareng sama yang lain, enggak. Kenapa? Karena kita sudah membuat dia merasa bersalah tadi misalnya. Jadi kita harus tetap larinya ke manajer. Tapi memang ada anak-anak yang harus perlu di awalnya mungkin ada penghukum dulu ya, kita sebagai penghukum. Tapi yang penting tidak melakukan kekerasan secara fisik gitu kan, ataupun verbal yang melukai ya. Tapi yang pasti ini kan tujuan kita mendidik ya. Untuk lambat laun kita ke arah sana, karena pada prinsipnya yang tahu kondisi lingkungan sekolah yang kita sendiri nih. Kita yang tahu anak-anak kita tuh modelnya tuh seperti apa. Ada yang memang harus dikerasin, ada juga yang ditegur sedikit sudah tersinggung, nggak bisa tidur gitu kan.
Jadi kita harus bisa ini. Jadi sebenarnya di awal tuh ada yang memang itu kayak kalau misalnya dibuat kayak Google Form atau apa gitu, kita bisa melihat kebutuhan dasar anak tuh apa. Jadi saya ada instrumen, jadi dari situ ada pertanyaan-pertanyaan, sehingga dari pertanyaan situ kita bisa menyimpulkan sebenarnya anak ini kebutuhannya apa yang tidak dia punyai. Apakah dia kekurangan minta kasih sayang di rumah, ataukah dia kekurangan kebutuhan dasar tadi ya, atau mungkin dia kekurangan perhatian, atau memang anaknya pengennya bebas, gitu kan? Nah itu bisa sebenarnya, cuman untuk penerapannya karena ini kita lambat laun ya ke arahnya nanti belajar kita ke sana gitu ya. Kita kan sama dengan anak-anak juga pernah berbuat salah ya, cuma kita baik dalam sebagai guru ya. Artinya kita ini masih sama-sama belajar untuk menuju ke arah kebaikan kita bareng-bareng, menuju budaya positif. Dan ilmu yang saya paparkan ini sebenarnya tidak mesti dilakukan di sekolah ya, tapi di rumah juga bisa ya. Jadi nanti kepada anak-anak kita harus menerapkan gimana. Intinya kalau pembiasaan itu bisa dengan dua hal. Untuk supaya anak terbiasa itu ada dua hal ya yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu dengan memberikan teladan. Kalau kita nggak bisa ngasih contoh, kita tidak bisa mengharapkan anak itu seperti yang kita inginkan. Contohnya aja nggak ada. Bagaimana kita bisa menyuruh siswa datang tidak terlambat kalau gurunya juga terlambat, gitu kan ya Bu Yul ya? Bentar ya. Iya. Jadi yang pertama teladan. Itu yang kalimat yang saya ucapkan di depan tadi. Jadi dari situ saya menyimpulkan bahwa pada ribu anak budaya positif ini kita bisa mulai dengan teman dulu yang akhirnya nanti kita menjadi berakhir manajer ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi pada sikon di mana siswa itu berada ya Bu Ana ya. Benar. Karena kan siswa memiliki waktu yang cukup. Siswa tuh 3 tahun sama kita kan. Mungkin di awal dia masih belum. Kenapa? Karena kita mengambil dari anak yang SMP, dari orang tuanya untuk masuk ke sekolah kita dengan berbagai latar belakang, sikap, ya. Jadi memang, nah kita sendirilah yang tahu ini kalau anak ini gaya kita harus bagaimana. Untuk menghadapi si A harus seperti apa, menghadapi si B beda dengan menghadapi si A, gitu kan. Ya, jadi nanti lambat lautnya sebisa mungkin pada saat mereka sudah tamat, mereka sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Karena kita selalu lakukan restitusi dengan posisi menempatkan dia, kita sebagai manajer dan siswa juga manajer buat dirinya sendiri gitu loh. Jadi timbullah keyakinan, oh saya yang salah, saya harus benerin gitu loh, gitu kan. Nah yang kedua tadi pembiasaan tadi ya, pembiasaan itu ada 2 ya. Untuk menerapin pembiasaan, yang pertama itu dengan keteladanan, terus yang kedua itu dengan aturan. Memang perlu aturan itu ya. Nanti kalau aturan itu dilanggar, nanti kan baliknya lagi tadi, aturan itu bisa dalam bentuk keyakinan tadi ya. Kalau dilanggar ya kita restitusi lagi. Jadi restitusi itu kegiatan baru yang mungkin bisa dilakukan dari BK sama wali kelas terutama, termasuk ke guru-guru yang mengajar, untuk kita menemukan solusi apa sih yang menyebabkan anak-anak nih malas mengerjakan tugas segala macam ya. Jadi ini materi ini sangat baik sekali menurut saya, dan saya senang sekali mendapatkan materi ini karena sebelumnya saya tidak pernah ya. Makanya saya untuk men-sharing ini ya saya suka aja. Kenapa? Dengan semakin banyak orang yang mendengarkan materi tentang budaya positif, berarti kan pekerjaan kita untuk menanamkan budaya positif ke siswa itu semakin ringan. Karena untuk menerapkan budaya positif kita tidak bisa sendiri. Kita harus sama-sama, jadi semua yang ada di guru ya maupun tenaga kependidikan itu harus sama-sama bekerja sama sehingga muncullah budaya positif pada siswa. Jika ada 1-2 yang tidak bisa bekerja sama kan nanti ada, oh tapi Bu A seperti ini, oh tapi ini Bu ini, nah kan jadi alasan anak gitu kan ya. Benar tidak ya? Demikian ya, jika sudah bisa diterima saya akhiri ya. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya pause ya. Stop ya.
Dua